Dan yang lucunya itu Zaza baru dapat centang biru pas di Batam. Kalau kami udah jalan berdua, itu udah kelihatan kayak pacaran kalau orang nggak tahu. Iya benar, benar-benar bakat terpendam deh. Soalnya nggak diekspos. Iya benar. Wah ini secret nih ya, udah reveal secret nih. Jadi halo Sobat Pro, selamat datang di podcast Property Podcast pertama di Batam. Hari ini kita kedatangan tamu spesial banget ya Pak ya? Iya. Nah ini orang Batam rata-rata udah kenal lah ya, soalnya cukup terkenal. Masa sih? Oke, ini dia Dilza Salsabila. Halo, salam kenal. Oke. Zaza, thank you ya waktunya udah mau kesini. Sama-sama. Ini sibuk banget karena kita lihat endorse terus. Iya, lumayan lagi rame nih. Centang biru loh. Nah, bukan main-main ini. Iya kan? Nah, Bener-bener. Zaza dulu awal-awal karir itu gimana ya? Maksudnya udah Oke. terkenalnya langsung centang biru atau gimana gitu? Yang pasti proses dong ya, nggak mungkin langsung. Nah, jadi Dilza itu awalnya modeling itu udah dari umur 3 tahun sih kalau modeling. Nah, mulai nyanyi itu umur 9 tahunan. Jadi 9 tahun itu mulai nyanyi lomba-lomba dulu kan. Lomba-lomba. Terus perform itu yang kecil-kecilan, ngisi-ngisi acara aja. Nah, Zaza itu dapat jackpot ya, istilahnya jackpot lah ya dalam waktu itu karena ketemu nih sama vokalis Angkasa Band. Oke. Dia punya single buat Zaza dan akhirnya Zaza dibawa ke Naga Suara. Jakarta. Itu tahun 2017. Oh. Tahun 2017 tuh, iya di 2017. Jakarta. Ah. Nah jadi akhirnya bikin single, akhirnya kontrak sama Naga Suara karena Naga Suara juga ya ngeliat potensi lah gitu di Dilza kan. Udah rilis single terus tuh, ada 8 single kalau nggak salah. Jadi album dong sama single. Iya mini album ya, mini album sama Iya. single. Sampai 2021. Oh. Nah 2021 itu COVID ya guys. Iya. Jadi akhirnya di single-single yang akan dirilis itu ditunda dulu. Akhirnya ditunda dan akhirnya Zaza balik ke Batam. Dan yang lucunya itu Zaza baru dapat centang biru pas di Batam. Hah? Di Batam? Iya. 2021. Oh, padahal dari 2017 tadi ya? Iya, bener. Ada rencana lanjut lagi apa? Untuk apa nih nyanyi? Lagu, iya nyanyi. Rilis lagu. Sebenarnya mau sih, cuman untuk sekarang Zaza lagi kuliah di Batam. Oh, oke. Udah semester 5, jadi kayak mau fokus pendidikan sama ya full time influencer aja lah dulu gitu. Oh. Karena kalau misalnya mau balik ke dunia entertain lagi gitu ya, kan kontrak lagi sama label dan Dilza harus stay dong di Jakarta gitu. Sedangkan sini kuliah udah ya? Benar. By the way, Zaza asli Batam? Asli Padang. Asli Padang? Iya. Wah. Kurang Minang. Ambo ya, Ambo. Kurang awak. Orang awal. Oh, oke. Berarti asli Padang. Asli Padang. Terus kelihatannya Zaza kalau pos itu ya akrab ya dengan papa ya? By the way, papanya Iya. Chinese gak sih? Iya, Padang Chinese. Padang Chinese ya? Iya. Ada kelihatan ya Chinese. Kelihatan koko-kokonya. Koko banget ya. Kalau kami udah jalan berdua, itu udah kelihatan kayak pacaran kalau orang nggak tahu. Iya benar. Iya ya, banyak yang nganggap gitu. Iya benar-benar. Temen-temen yang di Instagram aja itu, walaupun udah lama gitu follow Zaza itu masih nggak tahu kalau itu papa gitu. Oh, Iya. karena muda banget mukanya. Mungkin ya. Kok bisa ya? Awet muda. Iya bapaknya awet muda. Apanya harus minta resep nih kita ya. Muda gitu loh. Udah. Nah itu papa sering ya temennya support ya? Ya, dari dulu papa itu sebenarnya support sih Dilza mau apa aja gitu. Tapi sebenarnya papi lebih ke pendidikan. However, pendidikan is number one lah gitu sama papi. Cuman karena Dilza punya passion di entertain, model, nyanyi, bikin content creator gitu. Papi juga support gitu. Tapi kalau bisa jangan tinggal pendidikannya. Jadi kemarin 2 tahun di Jakarta itu sempet skip kuliah. Jadi 2 tahun tuh nggak kuliah, pas lulus SMA langsung kontrak sama label, Dilza nggak kuliah. Itu sebenarnya kayak bumerang juga ya sebenarnya, kayak antara mau gimana ya, mau lanjut kuliah tapi udah kontrak ya sama label, karir lagi bagus-bagusnya. Jadi
akhirnya ya udah akan ada lah waktu yang tepat gitu kan. Dan inilah sekarang Zaza kuliah. Oke, kalau boleh tahu kuliah ambil jurusan apa ya? Ambil manajemen. Oh, manajemen. Iya. Untung ya, berarti harus thanks to COVID jadinya dia kuliah. Sebenarnya ya, benar. Iya, gara-gara COVID kan project semua tunda, terus balik Batam dan akhirnya mutusin buat kuliah. Udah tatap muka tuh sih kuliah? Udah dong. Udah ya? Udah per tanggal 5 September kemarin. Oh, udah tatap muka. Wah, Iya. jadi new banget ya ketemu teman-teman. Pasti baru ketemu semua. Iya, soalnya sebelumnya kan pakai Zoom semua ya, Pak. Iya. Kayak Iya. kaku banget. Zoom dulu sih, Baik. kamera pun di off semua. Iya. Biasanya gitu. Teman yang petak mukanya bulat itu nggak digunakan Iya. ya. Kalau online kan kita bisa sambil makan, jalan-jalan. Iya. Cuma pakai headset aja dengerin dosen. Kadang-kadang juga nggak didengerin. Itu kalau didengerin. Itu kalau didengerin ya. Dengarnya pas absen aja. Kayak gitu. Kegiatan Zaza tuh banyak banget loh di ini Pak, di sosial medianya, Instagram. Aktif sih. Iya, di Instagram aja apa, di TikTok juga, apa di YouTube, Twitter? Kalau untuk sekarang ini cuman 2 sih, TikTok sama Instagram. Instagram. Kalau YouTube itu semenjak COVID kemarin udah lepas dari Naga Suara, terus Gilza udah kayak nggak fokusin lagi. Oh, Sayang sih sebenarnya. sebenarnya YouTube yang bayarannya lebih gede sih. Iya sih. Sebenarnya kalau difokusin ya, cuman Benar. ya begitulah. Mungkin akan ada waktunya ya. Mungkin rezekinya di Instagram ya. Maybe ya. Makanya lancar terus nih Instagram, TikTok. Apalagi TikTok lagi happening banget kan. Iya, betul. Reels di IG sekarang. By the way, TikToknya FYP loh, beberapa kali loh. Iya. Salah. Iya, Enggak. serius, good looking soalnya. Iya dong. Pasti kalau di TikTok udah FYP tuh wah keren. Iya, FYP terus beberapa kali deh. Kontennya apa tuh Bang? Nggak jelas. Kita tuh ada nggak boleh yang jelas. Tapi emang benar, kalau di TikTok itu yang Nggak boleh. FYP pasti yang Yang nggak jelas. Random, nggak ada random banget. Padahal itu cuma foto yang di slide aja kayak slide show Biasanya foto. gini, antara bagus banget, Kalau mau jelek atau jelek banget. Yang bikin viral. Jadi kalau yang middle itu nggak. Iya, nggak happening. Iya. Zaza kemarin sebenarnya nggak suka disebut pedangdut ya? Sebenarnya jujur, sorry no offense ya guys, saya emang mungkin karena ini juga sih nggak terbiasa gitu ya. Dari dulu tuh selalu dengerin lagu yang pop, jazz, R&B gitu. Iya. Jadi ketika masuk Naga Suara kan itu rilis pop dulu. Iya. Habis itu di tahun 2017 Gilza rilis pop, 2018 dangdut. Karena waktu itu lagi Cantik happening ya kan, Iya. trending banget lagunya, istilahnya jackpot Naga Suara lah gitu, lagi Cantik itu. Jadi kita semua penyanyi itu diarahin ke arah genre dance dut gitu. Oh iya. Nah jadi Zaza mau nggak mau ngambil momen istilahnya kita gitu. Iya. Ya udahlah nggak apa-apa, siapa tahu booming gitu. Ah. So akhirnya Diza ngerilis lagu dangdut pertama, single dangdut pertama yang judulnya Perawan Idaman. Waduh, judulnya Booming. Perawan Idaman. Gimana tahu dia perawan? Iya bener judulnya Perawan Idaman, mau dilasek. Boomingnya mungkin karena judulnya juga kali. Lebih ramai mana? Kalau dangdut kan emang harus yang agak nyeleneh gitu. Iya. Kan? Nah, jadi Marketnya di sana ya. benar. Booming tuh pas ngeluarin lebih booming dari yang pop. Kalau yang pop itu kemarin kayak viewersnya cuma ratusan ribu. Pas rilis tuh Perawan Idaman 4M. Buset. Karena emang lagi happening itu Iya, dance dut itu kan. Jadi itu kayak istilahnya oh ya udah mungkin rezekinya lagi di dangdut Iya, gitu. iya. Dan however ya namanya kita pekerja seni itu nggak bisa idealis sebenarnya. Kecuali udah di atas banget ya. Ini kan Iya. istilahnya Dilza baru merintis. Jadi kayak di mana yang lagi trending dan kalau memang di situ rezekinya ya udah jalan aja. Kita ikuti tracknya ya. Tapi sejujurnya emang gak suka sih dibilang pedangdut. Soalnya pedangdut itu lebih kayak yang di kondangan ya. Oh Pak. iya, yang di sawer itu. Iya, yang di sawer gitu. Ya itu sih acara-acara gitu kecil-kecilan. Benar. Pribadi suka nggak nyanyi dangdut? Oke deh, nggak suka disebut pedangdut ya. Suka nggak sih nyanyi lagu dangdut? Kalau yang genre dance dut itu yang kayak Dangdut modern ya? Iya, dangdut modern. Dance remix istilahnya Iya. kan, nah dangdut remix.
oke sih, masih oke. Oke ya. Kayak lagu yang Perawan Idaman itu oke banget sih. Oh. Zazanya juga suka, makanya akhirnya mau. Mau. Kalau misalnya lagunya aja udah nggak suka, wah mana bisa. Iya, benar. Iya. Terus bisa bermusik, penyanyi gitu, bisa nggak sih nganuin kayak DJ gitu? Gimana? Biasanya kan DJ atau kan ya? Ya. Nge-DJ lah, nge-DJ bisa nggak? Nge-remix lagu sendiri. Oke, Ah. jadi sebenarnya waktu tahun 2017-2018 itu, maminya Zaza kan event organizer di Batam. Jadi mami itu juga sering ngadain event dan dia buka DJ school di Batam. Nah jadi kesempatan juga waktu itu buat Dirza ikut belajar nge-DJ. Jadi tuh biasanya Zaza bisa nge-DJ. Nge-DJ? Iya bisa. Ayo undang ya, yang belum bayar. Mana lagi? Bisa DJ rupanya, bakat terpendam. Jadi ntar buat Bener-bener bakat terpendam Iya. ya. Soalnya nggak di-expose. Iya bener. Wah ini secret nih ya, udah reveal secret nih. Jadi Itu secret. boleh nih buka perdana ya. Perdana nih Perdana DJ. DJ performance Wah. gitu ya. Performance ya. Special show. Tapi kalau misalnya yang gede-gede undang jangan lupa ya Promex yang kasih tahu lo. Iya. Jadi yang bocorin ya. Bocorin sama Promex